Selamat pagi Ibu Bapak Jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan sabda firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian untuk pembukaan firman Tuhan. Aku datang dan bersujud di hadapan hadirat-Mu. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman. Sekali lagi, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, bahkan kepala gereja kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang berkumpul sujud menyembah di Kau Allah kami yang hidup dan berkuasa. Untuk kami ingin menikmati firman Allah, menikmati kebenaran daripada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang bersujud menyembah, memuliakan Engkau. Di tengah-tengah suasana kelam bahwa Tuhan Yesus yang mencekam ini dengan virus COVID-19 Tuhan. Mari Engkau memberikan kami keteguhan, Engkau memberikan kami kemenangan, Engkau memberikan kami kekuatan bagi kami untuk kami dapat melewati segala situasi kondisi yang ada pada akhir-akhir ini. Itu sebabnya kami ingin belajar tentang firman-Mu. Kami ingin ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kalau kami ada bersama-sama berjalan dengan Engkau, maka kami akan mendapatkan kebahagiaan daripada Engkau sendiri. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Inilah doa sembahyang kami. Kuasai kehidupan kami, kuasai jemaat yang ada, kuasai pemirsa yang ada Tuhan Yesus, yang menonton acara pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Ibu Bapa yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya bersyukur oleh karena kasih Tuhan boleh dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam suasana yang mencekam.
dunia ini oleh karena coronavirus disease 19 atau COVID-19 merajalela di mana-mana, tetapi kami sebagai anak Tuhan tetap teguh berpegang di mana Tuhan akan menolong memberkati kehidupan kita. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah arti berjalan bersama dengan Tuhan yang sebenarnya? Ini bukan sekedar hanya bahwa supaya kita dapat bersenang, kita dapat dilindungi oleh Tuhan, kita dapat kepastian kesukaan dari Tuhan, mendapat berkat. Sebenarnya arti bahwa keadaan ini kita manusia yang punya inisiatif untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah inisiatif kita manusia. Tuhan menunggu kita. Apakah kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia atau tidak? Ini adalah pernyataan syukur iman kita kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah kita bersedia, artinya kita bersedia untuk mendengar pengajaran, untuk kita diajarkan, untuk kita mentaati akan kebenaran firman Tuhan. Apa artinya semua ini? Tuhan mau kita mengerti kebenaran-kebenaran yang Dia berikan kepada kita, yang sesuai kehendak Bapa, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang dikehendaki oleh Bapa di sorga, yaitu untuk mendapatkan satu tujuan utama adalah sorga yang tinggal kekal selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapa yang tidak suka melihat kita berjalan bersama dengan Tuhan? Ada satu oknum yang tidak suka kita berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu adalah iblis, si kuasa kegelapan itu. Di tengah-tengah kehidupan kita ingin bersama-sama dengan Tuhan. Kita sebagai umat ketebusan Tuhan, kita selalu ingin bersama dengan Dia. Tetapi di balik semua itu, kalau kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih banyak lagi, lebih keras lagi iblis akan menggoda kita. Iblis ini adalah, dia mengatakan bahwa ini adalah makanan empuk dari Dia. Sehingga kita harus, bagaimana keadaan kita ini harus kita lakukan, harus kita melihat jauh ke depan. Sehingga di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjalan dengan Tuhan memiliki tanggung jawab yang besar. Sebab Dia adalah pribadi yang suci, pribadi yang kudus. Maka kita harus hidup hari demi hari, hari lepas hari menuju kepada kesucian, kekudusannya Allah. Baik dalam pikiran, baik dalam perasaan, baik di dalam perbuatan kita. Itu sebabnya di dalam Rasul Paulus kepada jemaat Filipi dia katakan, di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya ibu bapa yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingat saudara-saudara, dalam berjalan dengan Tuhan, bukan Tuhan yang harus menyesuaikan diri terhadap kita, tetapi kita harus menyesuaikan diri terhadap hidupnya Kristus Yesus. Gayanya kita harus kita sesuai dengan hidupnya Yesus, yang harus kita menyesuaikan diri dengan caranya Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia hidup di dalam Tuhan, maka dia wajib hidup dalam seperti apa yang Kristus telah hidup. Artinya kita harus bertambah-tambah di dalam iman kepada Kristus. Kita harus bertambah-tambah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya ada pertumbuhan iman? Bagaimana harus ada supaya iman kita bertambah-tambah? Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu sebabnya tujuan akhir daripada berjalan dengan Tuhan adalah supaya kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang kekal tinggal selama-lamanya, dan menikmati segala fasilitas yang ada Tuhan siapkan di sorga. Ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini
Mari kita akan belajar satu perikop tentang bagaimana kita mau belajar ini. Tentang berjalan dengan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mika pasal 4. Kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima saya akan baca saja. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar. Sampai ke tempat yang jauh, mereka akan menempah pedang-pedang menjadi mata bajak dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon arah dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Ibu bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah gambaran kedamaian bagi umat manusia, bagi dunia di bawah pimpinan daripada Tuhan sendiri. Bapak ibu yang kasih dalam Tuhan, berjalan dengan Tuhan kita harus mempersiapkan kehidupan kita lebih dahulu. Apa yang harus kita persiapkan? Kita sebagai seorang untuk melancong, membawa kehidupan kita ini untuk bepergian, membawa suatu hal bertujuan untuk berwisata. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari transportasinya, mulai dari perbekalannya, mobilnya, drivernya harus kita persiapkan betul. Sopirnya supaya ada yang bisa kita lalui. Kita persiapkan peralatan semuanya sehingga di dalam perjalanan kita harus juga mentaati. Kalau perlu kita bawa peta, kita bawa alat-alat untuk supaya sebagai navigator kita, supaya sampai pada tujuan. Selama perjalanan ini kita harus mematuhi aturan lalu lintas. Kita akan mendapati jalan yang naik turun. Kita akan mendapati jalan berbelok-belok. Tentunya kita akan mendapati ada jalan yang curam menurun. Ada jalan yang menaik begitu tinggi. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempersiapkan segala sesuatu, tentunya kita akan berjalan dengan aman. Tetapi di balik semua itu, pada waktu kita berjalan tentunya kita akan melihat objek-objek wisata yang lain di pinggir jalan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita sudah punya tujuan yang pasti untuk kita menuju kepada satu tujuan yang dari awal kita sudah rencanakan. Tapi jika kita tidak berkomitmen, kita tidak taat di dalam rencana kita, maka pasti rencana awal itu akan tersendat, pasti tidak akan jadi. Karena kita melihat ada objek-objek wisata yang kita lalui. Kita akan singgah, maka waktunya akan tersita. Itu gambaran seperti yang tadi. Manakala kita berjalan di dalam dunia ini, banyak bujukan-bujukan yang indah di dalam dunia ini. Sehingga tujuan akhir kita kepada Yerusalem, ada surga yang kekal tinggal selama-lamanya, itu tersendat. Waktu yang kita butuhkan terlalu lama. Sehingga kita memalingkan pikiran kita, pandangan kita kepada yang lain. Jadi saudara-saudara ini kita perlu komitmen. Kita perlu ketaatan dari kita untuk dapat berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan cuma satu hari, bukan satu minggu, bukan satu bulan, bukan cuma satu tahun. Tetapi sepanjang tahun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita hidup di dalam dunia ini. Seumur hidup kita. Sehingga kalau kita di dalam seumur hidup kita berjalan dengan Tuhan,
pasti tujuan akhir kita akan kita capai, yaitu surga yang kekal tinggal selama-lamanya. Seperti apa orang yang mau berjalan dengan Tuhan? Yang pertama saya catat di sini adalah berjalan dengan Tuhan adalah bersedia datang di rumah Tuhan. Bersedia datang di rumah Tuhan untuk apa? Bersedia datang untuk mendengarkan firman Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan. Ada banyak orang yang datang ke rumah Tuhan. Ada banyak motivasi orang datang ke dalam rumah Tuhan. Ada hanya ingin Tuhan atau Bapak Gembala, saya hadir pada hari Minggu ini. Hanya sekedar apel, hanya sebagai rutinitas, hanya sebagai jadwal, hanya menggugurkan kewajiban kita sebagai orang Kristen, takut dilihat tetangga bahwa kita hari Minggu tidak masuk gereja. Hanya ingin menggugurkan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Tetapi Tuhan mau supaya ada ketaatan, ada komitmen yang sungguh manakala kita datang bersama dengan Tuhan. Untuk berjalan dengan Tuhan, bersedia datang ke rumah Tuhan. Artinya Tuhan mau kita seperti seorang Maria yang dalam keluarga Marta dan Lazarus. Dia datang duduk di kaki Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Untuk dengar firman Tuhan kita bisa baca di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 39. Yang kedua adalah hidup berjalan dengan Tuhan. Artinya hidup bersedia dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan sehingga hidup kita ada dalam damai dan sejahtera oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat, dia katakan, ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa. Artinya Tuhan akan menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil di dalam hidup kita. Dia akan menjadi wasit. Tuhan akan menjadikan wasit, pemimpin yang tidak membela sebelah pihak. Ya. Dia tidak memimpin pertandingan, tidak mau mengambil untuk memihak pihak-pihak yang tertentu. Tidak ada, saudara, lagi dikatakan seperti ini. Sampai ke tempat yang jauh mereka akan menempa pedang-pedang menjadi mata bajak. Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Tidak ada lagi kekacauan. Tidak ada lagi peperangan. Saudaraku yang kekasih, di situ ada damai sejahtera. Bila mana kita berjalan dengan Tuhan, maka di situ ada damai sejahtera. Yang ketiga saya catat di sini adalah hidup berjalan dengan Tuhan adalah hidup yang penuh dengan komitmen. Hidup penuh dengan ketaatan. Hidup dengan penuh kesetiaan. Ayat yang kelima, dia katakan biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, Allah pakai A huruf kecil, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita, amin. Kita akan berjalan menuju kepada tujuan akhir yang sudah kita rencanakan adalah surga yang kekal tinggal selama-lamanya. Itulah tujuan akhir kita. Kita harus berkomitmen, kita harus taat, kita harus setia untuk berjalan bersama Tuhan sampai pada akhirnya. Berjalan dengan Tuhan bukan berarti kita bebas hambatan. Contohnya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di tengah perjalanan di padang gurun mereka mengamuk. Mereka meneror Musa. Mereka dengan keras tengkuk kepalanya. Saudara-saudara, mereka membantah kepada Musa. Mereka tidak mau ikut dengan Musa. Tetapi apa yang dikatakan? Saudara, apa yang Musa mau? Tuhan katakan Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun. Bersungut-sungutlah mereka. Tetapi apa Musa mau berjalan tanpa Tuhan? Tidak, saudara, dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan 23 kita bisa baca di dalam ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Musa tahu. Dia bilang kalau bukan Tuhan yang memimpin, walaupun Tuhan bilang kami silakan berjalan dan saya akan memberikan malaikat untuk memimpin kalian. Tetapi Musa bilang jika kalau bukan Tuhan yang memimpin, jangan suruh kami berangkat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita coba kembali kita membaca, sebentar saja membaca ayat ini, ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini.
Ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa dari mana kegerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia. Kalau bukan Tuhan yang memimpin, bagaimana dia mendapat pengertian bahwa mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kehidupan kita tidak dipimpin oleh Tuhan, atau kita tidak berjalan dengan Tuhan, maka sukacita dan damai sejahtera pasti kita tidak akan dapat. Maka meskipun kita berhasil, kata Musa, walaupun kita berhasil masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena tanpa kebahagiaan, maka kita sukar mendapatkan hati untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Arti daripada kebahagiaan berarti ada hadirat Allah di situ. Dan tidak membedakan, saudara. Ini hadirat Allah yang membedakan bangsa-bangsa yang lain dengan bangsa Israel. Hadirat Allah inilah yang membedakan antara kita dengan orang yang lain yang dipimpin oleh Tuhan, yang berjalan bersama Tuhan. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi harta yang terbesar terakhir yang Tuhan ingin berikan bagi kita bukanlah kegemerlapan dunia ini, kekayaan dunia ini, kepangkatan kita, rumah yang besar, mobil yang banyak, bukan kekayaan. Tetapi harta yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita adalah kehadiratnya di dalam hidup kita. Akan memenuhi kita menjadi satu kebahagiaan yang penuh. Untuk kita mencapai sorga tinggal kekal selama-lamanya. Itulah yang saya dapat bagikan pada pagi hari ini. Bagi kita menghadapi dunia yang mencekam ini. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yakinlah kalau kita berjalan dengan Tuhan. Ada saudara-saudara, ada kebahagiaan di situ. Ada hadirat Allah di situ. Di mana hadirat Allah di situ? Ada di situ ada damai sejahtera. Amin. Mari saudara-saudara, di akhir khotbah ini kita akan berdoa bagi saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini yang menghadapi masalah, menghadapi situasi dunia yang mencekam ini. Puji Tuhan, terima kasih banyak atas pada pagi hari ini kesediaan Ibu Bapa boleh mendengarkan khotbah pada pagi hari ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian pada pagi hari. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Kita mau merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini setelah kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Ku rindukan selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadirat-Mu. Selalu di dalam hadirat-Mu, oh mulianya hadirat-Mu, oh mulia hadirat-Mu. Puji Tuhan, kami bait-Mu, menyembah-Mu. Oh, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu.
memenuhi tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga, sebab kasih setia Tuhan nyata di dalam hidup kami. Kami boleh menerima kebenaran firman Allah. Kami boleh diajarkan bagaimana kalau kami berjalan bersama dengan Engkau. Jika kami ingin bersama-sama dengan Engkau, kami berjalan dengan Engkau, kami akan mendapat kebahagiaan. Walaupun dunia boleh bergejolak di akhir-akhir ini. Ada satu pesan firman Allah, kami akan taat, kami harus berkomitmen dengan Engkau untuk kami berjalan dengan Engkau. Manakala kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, di situ hadirat Allah ada di dalam hidup kami. Manakala hadirat Allah ada, di situ ada damai dan sejahtera untuk kehidupan kami. Terpujilah namamu. Terima kasih buat firman Allah pada pagi hari ini. Kami sangat percaya, sangat yakin Engkau akan memimpin kehidupan kami. Kami tetap berdoa untuk situasi kondisi yang ada di akhir-akhir ini. Dengan ancaman Tuhan, bala virus yang ada. Kami percaya tangan Tuhan pasti membela umat-Mu yang tahu, berharap sungguh dan mau berjalan bersama dengan Engkau. Engkau akan bebaskan semua umat-Mu yang mau berjalan bersama dengan Engkau. Engkau akan meluputkan umat-Mu Tuhan. Terpujilah namamu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GPDI Bahu pada pagi hari ini. Tuhan, manakala mereka mungkin ada di rumah, di mana-mana tempat mereka sementara menyaksikan acara ini, khotbah ini Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih akan menjamah kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada Tuhan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memenuhi kehidupan seluruh jemaat GPDI Bahu. Terpuji-pujilah namamu. Inilah yang menjadi doa syukur kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.